Ah, Memang dia pernah berkata secara logika Bang, begini Bang. Kalau memang sekarang Nabi Muhammad itu ah, adalah nabi dan juru selamat ya. Saya mau iya, berkata bahwa kalau misalnya nih ya, kita keturunan dosa, oke? Kita semua keturunan dosa. iya. Saya lahir, saya menikah dengan perempuan, otomatis anak yang saya lahirkan punya natur dosa. Sampai sini Dari setuju ya? mana dasarnya? Di mana Dasarnya, dasarnya oke, dosa waris itu di mana? Roma 3 ayat 23. Anda tahu Dasar siapa yang saya menulis Roma? Alkitab ya. Ya Roma coba-coba. 3 ayat Siapa? 23 Oke, ya. Yang oke. menulis Roma itu Rasul Paulus. Oke? Paulus, bukan Yesus. Sekarang saya minta Anda sudah bertanya beberapa kali di mana Yesus mengajarkan dosa waris. Karena setiap para nabi mengajarkan Oke. dosa itu sebentar, Saya sebentar. tunjukkan. Sebentar. Saya sampaikan dulu. Kalau di Ya, dalam Islam, setiap bayi yang baru terlahir, baik dari Kristen atau itu Islam dari suci. agama Ya. manapun suci. Dalilnya mana? Kullu bukan itu. Oke, sudah hafal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Sekarang di mana Yesus mengajarkan bahwa anak yang baru lahir membawa dosa? Jawab. Oke. Di Kejadian 3 ayat 15 ya. Saya bacakan ya. Kejadian 3 ayat Bang, 15. bang, sebentar bang, mohon maaf aku interupsi nih. Ya. Kejadian itu kitabnya Musa. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Jawab. Gini ya, Mas. Ya, Bang ya. Saya tadi Dasar Anda saya bertanya Nabi Muhammad untuk loh. oke, dasar Anda saya bertanya untuk Nabi Muhammad, menjawab. saya jawab. Anda Ya. bertanya di mana ayat Qur'annya, saya jawab ayat Al-Qur'annya. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya Yesus mengajarkan dosa waris? Jawab. Saya mau jawab, dikasih bicara nggak? Dari tadi Silakan. Anda bicara. Ya, Ya. silakan. Oke, izinkan Ya. saya bicara. Boleh, Sebentar, silakan. Ya, silakan. Saya percaya bahwa Alkitab ini 100% adalah firman Allah. Oke? Pertanyaan saya bukan Kejadian. itu. Yang Oke, saya sebentar. tanya, di mana Sebentar. ayatnya Yesus Sebentar. mengajarkan dosa waris? Bukan mengajarkan, Loh, memberitahukan. oke, memberitahukan. Yesus Di mana? mengajarkan bahwa manusia menurunkan dosa waris. Ya Tidak sudah, pernah langsung diajarkan. saja. Di gospel mana Yesus menerangkan tentang dosa waris? Saya pengen belajar dari Anda. Coba, dari mana? Buka Roma 3 ayat 23. Roma itu tulisannya si Paulus. Yang saya tanya, di mana Paulus itu ucap bisa menulis firman ini, itu diilhami oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya. Roh Saya Kudus tanya itu sama Anda Roh bisa Kudus nggak itu menulis Alkitab? Anda Loh. bisa nggak menulis Al-Quran lagi? Loh. Pengetahuan firman. Gini bang, mohon maaf bang ya, kita sesama orang Jawa. Oke, gini bang. Sebentar bang. Tapi Anda tidak percaya Alkitab. Orang Batak Anda ya? Saya menjawab? Oh, sorry. Gini bang. Ya. Anda bertanya minta kekeh dari sebentar. Anda tadi minta kekeh di mana Muhammad, di mana dalam Quran, di dalam hadis Islam menjamin keselamatan. Hadisnya saya terangkan, Qurannya saya terangkan. Sekarang saya minta sebentar bang. Saya tidak bertanya begini bang, di mana di dalam ayat Alkitab mengajarkan dosa waris. Kalau saya bertanyanya seperti ini, abang boleh menjawab dengan Roma. Ingat, kalau saya bertanya, bang di ayat Alkitab mana mengajarkan dosa waris? Abang buka Roma, tidak masalah. Karena saya bertanya Alkitab. Yang saya tanya, di mana Yesus memberitahukan adanya dosa waris? Saya tanya Yesus, bukan tanya si Paulus bang. Jawab. Oke. Ya, baik. Ada nggak? Ada ya. Oke, sebentar. Coba. Injil apa, pasal berapa, ayat berapa? Injil Matius pasal 5. Abang mau percaya nggak dengan Alkitab? Kalau saya dari tadi menyampaikan firman Tuhan, langsung aja dibacakan ayatnya. Tapi abang nggak percaya, gimana saya mau menjelaskan? Kalau saya percaya, ngapain kita diskusi bang? Kalau saya percaya Kristen, ngapain saya diskusi? Saya diskusi karena saya tidak percaya Kristen. Sekarang tunjukkan Matius 5 ayat berapa? Matius 5 ayat berapa? 19. Di situ Yesus berkata bahwa Matius 5 ayat 19 ya. Kita buka ya. Coba Anda buka.
Jangan berasumsi. Matius 5 ayat ke-19. Tidak berasumsi nih. Matius 5 ayat 19. Karena itu Oke. siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, oke, dengarkan baik-baik ya, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga, dan lain sebagainya. Jadi Yesus datang. Saya tidak bertanya Hukum tentang Taurat. ajaran Torah, Bang. Saya tidak Tunggu dulu. Abang izinkan saya bicara ya. Dan Iya, tadi iya, iya. abang nyerocos terus. Saya nggak dikasih kesempatan. Oke. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu ada dosa waris atau dosa keturunan, dosa ketiga keempat. Oke? Makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada yang namanya dosa keturunan ketiga sampai keempat. Kalau abang pernah baca Alkitab, pernah dengar ayat itu berkata bahwa dosa sampai ketiga sampai keempat, dosa keturunan. Itu artinya apa? Bahwa semua manusia berdosa itu mempunyai dosa warisan, Bang. Ya, kalau Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, menggenapi. Oke? Datanya ada ini. Yesus datang untuk menggenapi, bukan meniadakan. Di dalam hukum Taurat ada dosa keturunan. Di mana? Di mana? Di mana? Oke, kita buka. Karang Anda ini, karang kan? Mau percaya nggak? Dari tadi Enggak. abang lihat. Bang. Dari tadi abang lihat. Sebentar, Bang. saya Bang melihat Sian. bahwa abang Bang Sian. pengen dominan Bang untuk berbicara, Sian. ya. Sedangkan Bang saya mau Sian. menjelaskan fakta dari Alkitab. Abang Bang nggak mau Sian. percaya fakta Bang Alkitab. Sian. Bang Oke. Sian. Di sini ada ribuan Kristen. Kalau Anda salah jawab, mereka akan tergoncang. Makanya saya ingatkan. Saya bertanya, sebentar Bang. Saya bertanya, sebentar Bang. Jadi jangan sampai, Bang, mohon maaf Bang, saya sayang kepada Abang. Jangan sampai jawaban Abang ini membuat iman mereka goncang. Sudah ada 5 atau 6 orang yang guncang imannya karena penjelasan saya. Jadi jangan sampai Saya tidak Abang akan menambah guncang. Saya punya bentar. Sekarang Anda baca, perhatikan saya. Ini cara saya menjawab. Colong contoh, ditanya apa jawabnya kemana-mana nih. Ya, tidak pernah Bang. Coba Bang, perhatikan nih. Maaf. Bentar. Kita baca, ini kitab Abang loh. Yehezkiel 18 ayat 20. Baca sekarang. Ya, baca tolong, saya nggak lihat. Ya, oh ya udah, buka di Alkitab Abang. Yehezkiel 18 ayat 20. Biar Abang yang baca sendiri. Oke, Coba. Yehezkiel ya. Oke. Yehezkiel 18 ayat ke-20. Kalau comot ayat, kalau Loh, saya tanya kok konteksnya comot harus ayat? Kok comot ayat? Ini ayat yang terang, Bang. Ayat ini. Itu Enggak, ayat yang ini terang. Coba. ayat atau tidak? Abang jangan terguncang dulu. Silakan dibaca Oke, dulu. tidak terguncang, tenang Iya, aja. coba dibacakan kalau gitu. Coba. Sebentar, Yehezkiel 18. Ya, Yehezkiel 18 ayat 20. Oke ya. Yehezkiel Ya. 18 ayat 20. Ya, Saya bacakan. yang Orang keras. yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan selanjutnya kefasikan akan. Nah, di ayat ini tidak ada dosa waris. Sekarang saya tanya, dosa waris itu ajaran siapa? Di sini sangat jelas, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Jadi menanggung perbuatannya sendiri. Dalam Islam, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan balasannya, bukan ditanggung oleh orang lain. Orang yang berbuat dosa, sebentar Bang, jangan terguncang. Tadi kan saya bilang, jangan sampai terguncang. Perhatikan, Abang percaya dengan Yehezkiel 18 ayat ke-20 tidak? Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak, dengarkan, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, ayah tidak akan turut menanggung kedosa anaknya. Ya, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nafsi tidak ada. Sekarang saya tanya nih, tolong jelaskan kepada saya di mana Yesus mengajarkan, menerangkan tentang dosa waris. Jawab. Dari tadi sudah jawab. Saya mau jawab.
tenang ya. Saya mau jawab dari Alkitab. Saudara Coba. tidak percaya apa yang saya katakan. Yang Saya mana mau Alkitab mengajarkan dosa Saya waris? mau buka kitab Roma, itu kitab Paulus. Saya mau buka kitab Kejadian, itu kitab Musa. Lalu saya bahasnya dari mana coba? Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus ada nggak ucapan Yesus? Itu di kitab Matius. Gini Matius aja. ditulis memang dengar, Bang. Maaf. Saya perhatikan dari tadi Abang setiap sekali menjawab, Abang tidak mau diam. Ya, silakan. Ya. Dalam berdebat itu ada etika, Bang. Oke? Loh iya, dari tadi yang tidak beretika siapa? Enggak, Bang. Dari tadi saya Silakan. mau menjawab. Dari tadi Abang selalu mendominasi gitu ya. Loh, Kitab Matius. Oke, saya hanya bentar. mempertegas di mana Yesus mengajarkan. Oke. Gini aja Oke. Bang, di mana Yesus mengajarkan atau di mana Yesus mewartakan, memberitahu adanya dosa waris. Kalau Yesus memberitahu bahwa nabi palsu itu Paulus, ada. Kalau Yesus memberitahu orang Kristen masuk neraka, ada. Masa tentang dosa waris Yesus tidak memberitahu? Sekarang di mana di dalam keempat gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, masa 4 kitab yang tebal ini Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang dosa waris. Sekarang saya tanya, di keempat gospel ada tidak Yesus berbicara tentang dosa waris? Jawab. Ya, sudah. Yesus, saya berbicara Yesus dalam keempat gospel. Anda jangan lari ke perjanjian lama. Masa 4 gospel Anda tidak cukup untuk membantu Anda di dalam menjawab saya? Jawab. Ya. Izinkan saya bicara ya. Boleh, silakan. Tadi Abang bahas Yesaya 18 ya. Aidet, hatur nuhun. Jawab. Saya menjawab dari Yesaya 18, Abang yang kutip tadi. Sekali lagi. Aing mah tepuk. Itu yang pertama. Oke. Aduh. Karena Abang menjawab Yesaya, saya akan menjelaskan latar belakangnya ya. Oke. Karena Abang sudah membaca, suruh saya baca, saya jelaskan. Saya dulu. minta keempat gospel, Bang. Ini saya mau Oke. maghrib nih. Jangan sampai Oke. Anda bentar, Bang. Ini udah mau maghrib. Jangan sampai iman saudara Anda guncang. Sudah ada puluhan orang Kristen yang guncang imannya karena penginjilan saya. Jangan sampai setelah Anda saya injili bertambah lagi yang terguncang. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jangan menginterupsi dulu. Di mana di dalam keempat gospel yang tebal itu Yesus mengajarkan, memberitahu adanya dosa waris? Jawab. Saya kan sudah jawab. Di mana? Matius 5 ayat 17. Baca Matius 5 ayat 17 sampai 19 itu tentang hukum Taurat. Loh, Itu perkataan gemes aing. ya. Maaf Bang. Gak nyambung. Tadi Anda bilang ya, di mana Yesus mengajarkan tentang dosa keturunan? Saya jawab. Coba di mana? Yesus membahas tentang hukum Taurat. Itu menjelaskan secara implisit. Hukum Itu Taurat di ada dalam berapa? Hukum Taurat ada berapa? Saya tanya. Hukum Taurat dibagi menjadi 2. Oke? Ya. Itu satu itu kitab Musa 5 Pentatuk. Satunya terdiri dari Bukan Pentateuch. Loh kok terserah bacanya salah, saya luruskan kok terserah. itu Gimana dari sih? bahasa Ibrani kita baca. Loh iya, ini saya belajar Ibrani 3 tahun. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Abang bilangnya Pentateuch. Oke, tidak masalah. Loh, Ya. oke. Terus? Kedua, itu berisi 316 atau 300 lebih. Bukan 316, bukan, saya luruskan. Oke. Mispot itu ada 630 poin, 613 poin mispot. Tunjukkan Oke, dari saya 613 sebentar. Saya karena Anda percaya. mengacunya ke dalam Torah, tunjukkan di dalam 613 mispot Yesus, Musa mengajarkan tentang hukum, mengajarkan tentang dosa warisan. Jawab. Oke. Di mana? Saya mau bilang ya. Jangan gemetar, jawab aja di mana. Tunjukkan datanya. Di kitab Perjanjian Lama. Mau percaya nggak kalau saya bahas di Perjanjian Lama? Tadi Soalnya hukum katanya Taurat di ada dalam Perjanjian Torah. Torah itu Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. Tunjukkan di dalam kitab Musa. Tunjukkan di dalam kitab Musa ada keterangan tentang dosa waris. Jawab. Oke. Jangan mengingini istri sesamamu. Loh, Ya. kok
Aing mah ditanya naon, jawabanna naonnya teh ngerti teu anu ku aing diomongkeun ti tadi teh. Dengar dulu Bang ya, Bang. Dengar dulu ya. Artinya kan kalau jangan mengingini, itu artinya kan punya dosa. Dosa warisan itu artinya kan kalau misalnya orang kudus dan suci, Aduh, kalau ya tidak mau Allah. mengingini, ya Aing nanya naon, dijawab naon. Janeh mah Nah, ontolohot. gini aja Bang. Gini aja. Oke Gua ya. nanya, Bang, 613 tidak pernah ada keterangan adanya dosa waris. Dosa waris itu hanya ajaran Paulus. Makanya di dalam bab sejarah gereja mula-mula ada yang namanya kertas penghapus dosa. Itu dosa waris itu muatan-muatan politik, Bang. Bukan muatan teologi, muatan politik agar manusia dapat mempergunakan politik ke uang, money, politik money politik. Nah, Makanya udahlah Bang, Oke, Anda saya mau jujur menjelaskan sebentar Bang, gini. Anda jujur terhadap diri Anda sendiri, Anda akui atau tidak pernah Musa mengajarkan dosa waris, tidak pernah Yesus mengajarkan bahwa di dalam misbot itu ada dosa waris. Yang mengajarkan dosa waris Anda akui atau tidak hanyalah Paulus, si nabi yang tidak asli, yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, yang dijelaskan di dalam Matius 7 ayat ke-15 sampai ke-23. Mohon maaf teman-teman, saya bukannya kurang mau diskusi sama Abang karena di sini sudah maghrib. Tapi boleh kiranya Abang suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Saya percaya Islam. bahwa Yesus adalah juru selamat. Di Oke, luar ya Yesus udah, nggak tidak akan ada apa-apa, yang selamat. nggak Oke. apa-apa. Kalau Anda yakin itu ya, ya jangan nangis Bang. Intinya di dalam Bang, Yesus. orang Batak itu kuat, berwibawa, jangan nangis. Loh, siapa yang nangis? Ya tadi Abang nggak bisa jawab kok mau nangis. Loh, siapa yang nangis? Ya udah, tos sudah, tos. Ini Nanti kalau jangan saya live, sih, Bos. Bang, nanti kalau saya live Abang masuk lagi ya. Mungkin habis sholat Isya ya. Gimana Bang? Laik. Abang sibuk nggak? Tetapkan aja waktunya. Saya hari ini ada pertemuan sibuk. Jadi Oh, kalau ya mau udah. tetapkan harinya apa, silakan. Ya udah. Pokoknya Abang kalau saya live masuk aja. Saya tiap hari menginjili teman-teman Kristen tanpa perpuluhan, tanpa kolekte, tanpa persembahan kasih, gratis, Oke, cuma-cuma. Bang. Yang Pulsa saya saya mau sendiri. Yesus itu mengajarkan. Sudah bahwa nanti aja. Nanti Abang tak mampu menjawab lagi. Banyak teman-teman iman Kristen yang terguncang. Bang, sudah banyak Berarti Anda imannya tidak- teman-teman. berarti Bang, Anda gagal. sudah Membuat banyak saya iman teman-teman murtad. Kristen yang tergoncang gara-gara kalah debat dengan saya. Jadi Abang tolong Sekali kalau mau Yesus debat datang. dengan saya persiapkan ilmu yang cukup, Bang. Ingat, saya Maaf ya, debat Bang. tujuannya Sebelum sebentar, Abang tutup, saya debat saya kasih masukan. saya debat tujuannya Saya kasih bukan masukan sebentar, untuk ya. sebentar Bang, Sebentar, saya debat bukan untuk tujuannya menguncang iman Kristen, bukan. Tetapi saya tujukan untuk agar firman Oke. Tuhan dinyatakan baik sebentar. atau tidak Saya baik mau kasih waktunya, masukan. maka kebenaran Kalau firman Tuhan Anda harus disampaikan. mau belajar tentang kekristenan, tentang Yesus, tentang ini. Kalau saya mau menjelaskan dari Alkitab, Anda tidak percaya, percuma Bang. Kalau Anda Loh. tidak belajar ini, saya tanya, Anda sudah berapa kali baca ini? Saya Dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Kalau Sekarang Anda saya sudah tanya, pernah sekarang saya habis tanya. baca ini, Sekarang oke. saya tanya, Anda lebih pintar dari saya atau saya yang lebih pintar dari Anda? Loh, saya tidak tahu. Oh, sekarang kita buka nih. Sekarang kita buka kitab bahasa Ibrani. Ya, Oke. Anda bisa baca ini? Oke. Oke, saya bukakan ya. Saya nggak Oke. punya Alkitab Ibrani, saya punyanya Oke. Alkitab bahasa Indonesia. Iya, Anda bisa, makanya Anda mengajari saya Alkitab seolah-olah Anda lebih pandai Alkitab dengan saya. Sekarang saya akan Loh, tunjukkan Saya sebentar. tidak pernah bicara, saya pandai Alkitab. Saya nggak pernah bicara. Sebentar. Baca ini. Apa ini? Hah? Dekatin. Oke.
Nggak kelihatan, Bang. Serius. Nggak kelihatan. Ya udah dari sini aja. Dari sini aja ya. Oke. Saya minus, saya nggak kelihatan dari laptop Oke. maupun buku. Oh, enggak. Oke, dari ini saja. Anda aja tadi baca layar HP saja bisa. Kenapa ini nggak bisa? Coba Saya baca tidak bisa ini. baca. Coba baca ini. Gede loh. Atau kurang gede. Saya besarkan layar saya. Ya. Oke, sebentar saya besarkan layar saya. Kurang gede. Nah, Tuh. itu alef toh, itu huruf alef. Saya tidak menyuruh Anda untuk mengeja, yang saya suruh Anda baca karena katanya Anda tadi mau mengajari saya. Oke. Kalau yang mengajari itu harusnya lebih pintar dari yang Ibrani, diajari. Bang, Nah, soal Ibrani, oke, Anda boleh bisa menghafal. loh, kok menghafal? Sekarang saya minta Anda mau ditunjukkan kitab apa untuk saya bacakan. Kok Anda menuduh saya menghafal? Loh, Hah? kan saya tanya, saya memahami, saya mengerti. Enggak, sekarang bahwa Anda Anda baca bisa ini. Sekarang bahasa Anda Ibrani. baca ini karena Anda tadi mengatakan mau mengajari saya, seolah-olah saya tidak lebih pintar dari Anda. Sekarang Anda baca ini, bisa Yang nggak? mau mengajari Anda itu siapa? Saya Loh. tanya itu, kan saya tadi bilang ya. Ah, Oke. ngeles. Sekarang bahasa Yunani ya. Anggap saja Anda nggak bisa. Sekarang bahasa Yunani. Saya tunjukkan di dalam Alkitab berbahasa Yunani ya. Matius 1 ayat ke-1. Kalau Anda tidak bisa, Anda jangan sok-sok mengajari saya karena saya lebih pandai daripada para pendeta. Coba coba baca ini. Ini bahasa Yunani nih. Kesombongan Coba sekali, saudara. coba baca ini takabur lil mutakabir sodako. Coba Anda ini baca. Bibgos, biblos. Oke. Apa? Bibgos, Bukan big gloss, biblos. 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 Salah bacanya. biblos. Oke. Oke, langsung baca. Biblos, lenesenos. Salah. Nah, oke, Anda baca dulu nanti saya benarkan bacaan Anda. In Yeseu. Kristo. Oke, tidak perlu, saya sudah paham itu. Nah, nih cara baca yang benar ya, tanpa mengeja. Biblos genesios iso Kristo yueo David uio Abram. Baca Alkitab yang lain, saya mau mendengar kamu bahasa Loh. Yunani. Mungkin ini. Ya, yang kamu mana? tahu. Yang mana? Kamu minta yang mana? Yang mana? Ayat berapa? Hah? Oke, Yohanes 14 ayat 6 baca. Oke, Yohanes 14 ayat ke-6. Setelah saya baca, Anda baca ya. Oke. Oke, saya bacakan nih Yohanes 14 ayat ke-6. Ya, saya bacakan nih. Legei hauto ho Yesus ego eimi he odos kai he aletia kai he son audeis eprexai proston patera ei medi emou. Sekarang Anda baca. Ulangi apa yang saya bacakan. Sudah, tidak perlu. Oke. Loh, kok tidak perlu? Anda meminta saya membacakan Yohanes 14 ayat ke-6. Sudah saya bacakan. Sekarang Anda bacakan. Coba. Loh. Sekarang gini. Anda terlihat hebat. Loh, bukan terlihat hebat. Nah. Jadi kalau Anda berbicara Alkitab, mohon maaf, jangan mengajari saya karena para pendeta saja tidak berani debat sama saya. Karena para pendeta terjemahan saya. Harusnya Anda paham dengan Yesus itu siapa, ya. Saya tekankan. Bagaimana Anda paham? Bagaimana Anda paham? Bagaimana Anda paham? Dalamnya, ya. Bagaimana Anda paham? Bagaimana Anda paham? Bagaimana Anda paham? Percuma. Bagaimana Anda paham orang original teksnya saja tidak bisa membaca, yang Anda baca terjemahan. Saya baca Ibrani bisa, saya baca Yunani bisa, bukan untuk menyombongkan diri saudara, ya, tetapi saudara, Anda agar paham bahwa kebenaran itu hanya di dalam Islam. Ibrani dan Yunani kalau saudara tidak paham apa arti di dalamnya. Loh, ya, jangan hanya bisa membaca dan tidak memahami. Apalagi yang tidak bisa membaca. Sekarang saya tanya, apakah orang yang apakah orang yang tidak bisa membaca kemudian dapat lebih memahami orang yang dapat membaca? Saya tanya, jawab. Loh. Anak bocah pun mengerti, yang bisa baca itu yang ini. Nah, yang bisa baca yang lebih paham kan? Yang bisa baca yang lebih paham. Saudara. Kok bisa?
Anda dan para pendeta Anda tidak paham, tidak bisa Saudara, membaca Ibrani. Jangan Anda menyimpulkan bahwa semua pendeta itu tidak pandai bahasa Ibrani. Ya dan Yunani. udah, yang pandai Jangan sini Anda debat sama saya. Yang Saudara, pandai sini debat sama saya. Jangan Anda menyimpulkan. Sekarang kamu punya pendeta nggak? Kalau Coba Anda WhatsApp pendeta Anda, cuma suruh debat sama bisa saya. membaca lain bahasa Ibrani dan Yunani, tapi Anda tidak tahu kebenaran di dalamnya, percuma, saudara. Ya, kalau Anda tahu, seharusnya Anda tahu itu, ya, lebih memahami tentang dalamnya. Aduh. Tuh. Aduh, kasihan Bang, dia sudah mau nangis, sudah mau kabur tuh. Loh, Banyak. saudara. Anda sudah tidak dapat baca. Udah Bang, Enggak. mending Abang sudahi aja. Kasihan loh Abang. Landaskan mentang-mentang Anda bisa baca ini dan baca ini, itu membuat Anda menjadi tertinggi dari saya, ya. Oke? Jangan Anda menyombong. Sekarang gini aja deh. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya. Oke. Biar teman-teman ya, biar teman-teman memahami sebetulnya siapa sih nama Yesus itu? Menurut original teksnya? Iseus, ya, itu dari Yunani. Apa-apa? Theos itu dari bahasa Yunani. Saya tidak bertanya tentang Theos. Sekarang saya tanya siapa nama asli dari Yesus? Firman toh. Loh, Yohanes 1:1, pada mulanya enggak, Firman, dalam bahasa Firman Yunani, itu bersama-sama dalam dengan- bahasa Yunani, Oke, siapa dalam nama bahasa Yesus Yunani itu? pakai kurios, ya. Di Anjay, dalam ditanya ayat apa jawab Bapak? 14-nya, Sebentar, Firman itu telah yang saya menjadi tanya, manusia. tanya, siapa nama Yesus itu? Loh, Anda bertanya siapa nama Yesus, sudah Anda jawab. Gimana? Apa? Siapa nama Yesus? Anda sudah menjawab. Ya, siapa nama Yesus? Loh, Dalam original Anda sudah teks, menjawab siapa dalam nama original Yesus, teks, Yesus. lo Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Nama Yesus bukan Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Enggak, kita berdasarkan ayat. Kita berdasarkan ayat. Sebentar. Kita berdasarkan ayat. Sebentar. Yesus dari bahasa Yunani. Sebentar. Itu pakai kurios. Loh, atau kurios. theos, Oke. Ini Kurios kok. atau theos. Ini nih. Sekarang saya tanya. Ini nama asli daripada Yesus. Siapa ini? Sebentar. Yeshua, keselamatan. Ini Iya. apa ini? Itu yang mau Anda- Ini apa dibacanya ini? Ini nama Yesus loh. Ini namanya apa ini? Dibacanya apa? Ineseu. Oh, apa? Ineseu. Yesus. Ineseo. Anda ini teman-teman rekam. Apa ini? Yesou, ya. Hah? Iesou. Apa ini? Iesou. Ini bacanya iso, bukan Ineseo, iso. Itu Ieseu ya. Loh. Itu O. Kok kalau itu ini nih, ini iso, namanya iso, bukan kalau itu ini nih, epsilon. Loh. I kok. Loh, iya berarti namanya bukan Yesus kan, namanya apa? Iso, namanya iso. Kok bisa jadi Yesus? Indonesianya, Loh. bahasa Yunaninya ini. Iya, apa ini? Dibacanya apa? Dibacanya apa? Nama asli Yesus dibacanya apa? Dibacanya Yesus apa? Itu ini bahasa Yunaninya, saudara. Apa namanya? Yesus. Iya, apa Yesou. namanya? Hah? Yesou. Iso ini bukan Yeso. Loh, N itu. Iso ini. Itu, saudara. Iso. Aduh, sekarang baca aja keseluruhan deh. Kok Anda sok-sok ngajarin saya? Coba baca. Coba baca. Tujuan Anda untuk baca-baca Yunani. Loh, ini coba saya bacakan ya. Saya bacakan namanya ya. Biblos. Sebentar. Biblos Genesios Iso Kristo Yueo David Yueo Abraham. Nah, nama asli Yesus ternyata bukan Yesus tetapi Iso. Dalam bahasa Arab Iso, dalam bahasa Aramaik Iso. Kenapa diterjemahkan menjadi Yesus? Jawab. Loh, itu tergantung bahasa tempat toh. Ketawa. Anda menertawakan Anda sendiri. Kan saya tanya apa tadi? Saya kan tanya nama asli Yesus siapa? Kata Anda Yesus. Dalam Matius 1 ayat ke-1, nama aslinya Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Terus Isa. Loh. Nah, itu Iya. tergantung. Kok jadi Yesus? Sekarang saya tanya, kok jadi Yesus? Tempat dan wilayah. Dalam bahasa Arab itu Isa.
dalam Iya. bahasa Yunani yang saudara bicarakan tadi bisa kata theos, bisa kata Loh, kurios, bisa kok yang teos? saudara katakan tadi. Aing kok jadi teos? Teos itu Loh. Tuhan. Kok jadi Tuhan Yesus Kristus. lo enggak? Matius 1 ayat ke-1 nama Yesus itu Iso aslinya. Kenapa jadi Yesus? Saya tanya. Loh, itu Jawab. bahasa Indonesianya, saudara. Iya, Saudara kenapa panggil jadi Yesus? itu pakai Kenapa bahasa jadi Indonesia. Yesus? Di dalam Yesus bahasa itu Yunaninya artinya- Matius 1 ayat ke-1 Oke, dengar ya. Biblos Yesus itu Genesios artinya Isho. Juru Kenapa jadi Selamat Yesus? yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dari Aduh, mana yang ayatnya? saya Matius tanya, 1 ayat 23. yang saya Itu arti tanya, nama Yesus. yang saya tanya kenapa di dalam bahasa Yunaninya nama aslinya adalah Isho. Kemudian kok berubah menjadi nama dewa Yunani? Kok jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya. Loh, Di kok dalam nanya? Al-Quran itu Loh, ada kok kata dalam Ahmad. Al-Quran? Kenapa dikatakan Muhammad? Saya jawab. Saya tanya. Loh, Anda bertanya seperti itu, saya tanya jawab. Kalau Tergantung saya gitu. enggak, kalau saya sudah jawab, Anda mau bertobat enggak? Sekarang saya tanya. Saya sudah Sekarang gini, bertobat, bro, gini mengimani bro. Yesus sebagai Bro, Tuhan dan Juru bro, Selamat. bro, mau bro, bertobat gini apa bro. lagi? Sebentar bro. Saya kan tanya, nama asli Yesus siapa? Anda tercatat loh. Anda terekam loh. Ini ada rekamannya loh. Tadi Anda mengatakan nama asli Yesus ya Yesus. Di dalam Matius ayat ke-1 dikatakan begini, nama aslinya Saudara, Yesus itu sebentar. tadi saudara Jangan dipotong, berkata jangan dipotong. tidak ada kata Sebentar, dari bahasa Yunani. sebentar. Saudara cuma Nama bilang nama asli sebentar. Yesus apa? Ini kitab saudara bahasa Yunani loh. Di dalam bahasa aslinya Matius 1 ayat ke-1, nama Yesus itu bukan Yesus. Biblos Genesios Isho Kristo Yueo David Yueo Abraham. Sekarang saya tanya, kok bisa jadi Yesus? Jawab. Saudara, itu bahasa itu dari negara mana? Yunani. Bahasa. Sekarang saya tanya, bahasa asli Alkitab, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru bahasa apa? Berarti orang-orang Yunani menyebutnya Iso. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru bahasa aslinya apa? Yunani. Oke? Yunani. Matius pasal 1 ayat ke-1 nama Yesus siapa? Iso. Kok bisa jadi Yesus? Kok bisa jadi Yesus? Dengar saya bicara ya, dengar Ya. saya bicara. Penggunaan kata Iso ya itu digunakan untuk orang-orang Yunani. Paham nggak sampai sini? Yang makanya Nama kenapa Yesus. jadi Yesus? Oke. Nama Yesus itu Kita nama sebut berhala orang paganisme. Indonesia. Dewa Jesus. Terserah di bahasa Ibrani. Loh, kok bahasa Oke? Ibrani? Dengar Gak dulu, usah dengar melenceng dulu. Dari bahasa Ibrani kemana-mana. dikatakan bahwa itu Elohim, Loh, Allah, dan di bahasa Perjanjian Ibraninya Yunani, Yesus, Isa, itu Yehosua. Oke, saya kasih tahu nih. Bentar ya, bentar. Kita komparasi ya. Kita komparasi. Kita komparasi. Indonesia mau ngatakan Yesus, Aduh. itu tidak masalah, beda negara. Kita komparasi, Dul, kita komparasi Dul. Bahasa Arab Isa, ya, bahasa Ibrani Yehosua, bahasa Yunani Matius 1 ayat ke-1 Iso. Kenapa jadi Yesus yang merupakan nama dewa paganisme? Kenapa jadi Yesus? Saya tanya nih. Orang Inggris mengatakan Jesus, orang Indonesia mengatakan Yesus. Emang salah? Kenapa? Loh, kok kenapa? Itu Iya, sebutan kenapa? itu sebutan untuk orang Kristen kok. Loh, Makanya dikatakan Yesus. saya kalau keluar negeri namanya jadi Jesus. Yonatan gitu. Enggak. Yesus di luar negeri, orang Inggris panggil Jesus. Enggak, kalau Inggris. nama Anda, kalau Orang nama Anda, Indonesia memanggil kalau nama nama saya Jesus. Yonatan Nandar, kalau di luar negeri berubah jadi Yonatan Nindir gitu. Iya. Loh. Anda mengatakan bahwa kenapa namanya Yesus loh? Anda tidak nyambung loh. Itu Kok tidak nyambung? Karena negara orang, boy. Aduh, Ya. Orang Yunani bro, mengatakan susah Iso, memang. Orang Islam mengatakan orang Arab itu Isa, orang Kristen mengatakan Yesus, orang Inggris kalau kamu pergi ke ini Jesus. Apa salahnya coba? Kalau saya ke Inggris, kalau saya ke Inggris nama saya berubah jadi Yonatan enggak? Bahasa Indonesia jangan menyamakan dengan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia itu kekurangan kata-kata ya. Kalau Iso jadi Yesus boleh, Anda kenapa kalau berpikir Yonatan jadi dengan Yudit bahasa ini nggak boleh? Indonesia berbeda dengan bahasa Yunani.
Indonesia Aduh, susah. kosakatanya kurang, ya. Masa mau Anda samakan orang Indonesia dengan orang Yunani? Iya. Anda samakan dengan kalau saya keluar negeri namanya Yonatan Junaider dan lain sebagainya? Ya tidaklah, bro. Aduh, susah ini Bang. Ini memang Kok susah lah, Bang. Kok Enggak, susah aku. apa? Tinggal gampang nih ya. Di Iya. Arab katakan Isa. Iya. Salah. Iya. Inggris Jesus. Iya. Ibrani Yeshua. Ah. Yunani kata saudara tadi Iso. Ah. Jadi orang Kristen Yesus. Emang apa yang salah? Kenapa kok jadi berubahnya jauh? Iso kok jadi Yesus? Loh, ya saya tidak tahu pengguna bahasa. Tidak tahu. Ya udah, berarti kamu berarti memang Itu penggunaan bahasa masing-masing. ya Kenapa orang Arab Allah. mengatakan itu Isa? Sedangkan Karena Iso, sesuai namanya, kalau beda fonetis sedikit, Isa dengan Iso kan nggak masalah. Tetapi kok Yesus jadi Iso kok jadi Yesus? Itu dari mana? itu sebutan untuk orang Kristen, saudara. Loh, kok Yang sebutan tinggal orang di Kristen itu Indonesia. kan namanya Yesus. Itu sebutan untuk orang Kristen. Oke, yang tinggal di nggak apa-apa deh. Indonesia, Udah, ya. saya nggak bisa memaksakan. Ini udah maghrib. Saya mohon maaf kepada abang. Abang mau percaya tentang apa yang saya sampaikan ya alhamdulillah. Kalau tidak percaya ya lakum Saya dinukum tetap percaya waliyadin. Tuhan Yesus. Iya, terserah Kalau Anda, Tuhan terserah Yesus Anda, terserah Anda. Malah saudara harus Ya bertobat. udah. Tuhan Gini mau aja, datang. kalau mau enggak Ya. Anda masih mau berdebat dengan saya? Masih mau. Ya terserah Anda. Ya udah, nanti Tergantung malam ya. topik. Saya tunggu ya. Enggak apa-apa, Saya ganti nanti topik. malam saya ada rapat. Kan udah saya bilang tadi. Oke, kapan siapnya? Jangan kabur Anda. Loh, kok kabur? Iya, makanya jangan kabur. Ya Kapan? tentukan aja saudara topiknya. Enggak, rapat apa, selesai bahas. jam berapa? Rapat sampai jam berapa? Saya pelayanan sampai jam 10 saya. Oke, jam 10 saya tunggu ya. Berani enggak? Direkam ini sama teman-teman. Jam 10 lihat nanti, saya soalnya padat. Padat. Tadi rapat, sekarang padat. Gak apa-apa dah, saya gak maksa lah. Saya statusnya mahasiswa. Emang Iya, saya sahabat juga dong. mantan mahasiswa. Saya tahu kalau Nah, kalau udah tahu selesai saudara ya. mengerti dong. ya Oh kan? iya, kok Anda mahasiswa sok ngajarin dosen? Apa Ya udahlah. salahnya mahasiswa Ya udah. menyatakan apa yang dia punya? Tapi kamu mahasiswa nih, kamu belajar lagi aja ya, Dek ya. Kamu perlu belajar agar kamu memahami tentang esensi sebuah kebenaran. Kamu masih muda, kamu harus terus belajar. Mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah Allah. Udah. Seharusnya Abang sudah mengerti bahasa Yunani Ibrani. Seharusnya Abang itu lebih memahami tentang Yesus daripada saya, Bang. Justru karena saya menguasai Ibrani dan Yunani, saya lebih paham dari Anda bahwa Yesus Kalau bukanlah Anda cuma Tuhan, menguasai bahwa bahasa Yesus Ibrani, itu tidak bukan, memahami bahwa arti yang Yesus itu sesungguhnya. adalah ciptaan. Yesus itu adalah Tuhan, bukan Ya udah, ciptaan. gini aja. Kalau Anda memang berani jam 10 Anda selesai meeting, rapat apalah yang Anda bilang itu, saya tunggu. Awas Anda ngacir. Loh, Gimana, berani apa enggak? ya saya lihat waktu saya dulu toh. Lah, Tidak saya lihat waktu Tidak, nanti. tidak mungkin saya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang tidak percaya. Sekarang saya Itu tanya, kan Bang, ya. bilang Saya takut tanya, Bang, aja. ya. Saya Enggak, bilang menyampaikan aja kalau Yesus takut. adalah Tuhan. Kalau Abang percaya, Ya bilang mau aja nggak? kalau takut. Bilang aja kalau takut. Kok takut? Percuma Ya saya udah, menyampaikan bilang aja. firman Ya udah. Tuhan, saya berbuat Anda ini baik jam kalau berapa Anda meetingnya? tidak percaya. Anda jam berapa meetingnya? Sekarang saya tanya, Anda jam berapa meetingnya? Saya jam 10 selesai. Saya tidak tahu lagi ada Dari jam berapa? organisasi atau Saya ngobrol tanya atau bukan lagi jam berapa selesainya. Saya tanya dari jam berapa Anda meeting. paling jam 12 saya sampai rumah. Loh, kok jam 2? Ditanya apa enggak? Astaga, Anda tim mahasiswa loh. Saya tanya dari jam berapa? Dari jam berapa Anda meeting? Dari jam 7. Nah, Oke? gitu. Kok dari jam 12 kan Sampai jam Anda sudah 10. enggak, Anda itu sudah pikiran Anda itu sudah di mana gitu loh. Anda tuh sudah kelojotan, sudah kalah gitu loh. Makanya ditanya apa, jawabannya apa. Saya Ya bertanya tadi dari saya tadi, tanya Abang dari menolak. jam berapa Anda meeting, Anda mengatakan dari jam 12. Lah. Loh, saya dengar Tujuan seperti Anda itu loh. bicara itu seperti apa? Saya tidak dengar, Bang. Ya Tujuan udah, bicara seperti Anda itu dari jam apa? 7 kan, saya sholat dulu 5 menit sampai jam 7 kita diskusi. Berani apa enggak? Dari jam berapa? Saya sholat dulu 5 menit, setelah saya sholat 5 menit, ya 6 menit, nanti kita diskusi lagi. Anda jangan kemana-mana. Berani apa enggak? Loh, tentukan topiknya. Nih ya, yang penting Ya, gini, Mas. topiknya, Yang penting gini, Bang. topiknya betul tidak Yesus itu pencipta. Loh,
Betul Loh, tidak Yesus itu pencipta? iya. Jangan menanyakan hal-hal yang sudah ditanya orang Kristen pada mulanya itu dari zaman abad keberapa. Ya sudah, Pertanyaannya oke. itu sudah dijawab, sudah Buktikan, ditanya. Pertanyaan Anda ditanya, itu hanya seputar Anda apakah takut. Yesus itu Tuhan, Anda apakah takut. Yesus Ya itu udah, dan sebagainya. ya Itu udah. pertanyaan Kitab kuno. kitab Al-Quran atau Bible yang tidak asli, berani nggak? Lah, itu pertanyaan kuno, saudara. Lo Firman nggak kuno, berani. Alkitab Ya udah, palsu, Alkitab Paulus, palsu, Alkitab Paulus, palsu. Paulus nabi palsu atau nabi asli? Gimana? Berani nggak? Saya mau menyampaikan itu, saudara mau percaya atau enggak? Loh iya, buktikan nanti si Paulus ini nabi palsu atau nabi benar. Saya mau bertanya. Nggak usah Kalau saya nggak usah sampaikan, kemana-mana. Anda mau percaya Anda atau berani tidak? atau tidak? Kalau Anda Ya. berani, saya Oke, sholat saya dulu. berani. Oke, Anda mau saya tunggu. percaya atau tidak? Loh, Loh, kalau saya bisa Why membuktikan, not? bentar. Oke, Oke. kalau saya bisa Anda mau membuktikan, berani sebentar. percaya atau tidak Kalau kalau saya Paulus itu mampu, adalah hamba kalau Tuhan? saya mampu membuktikan si Paulus nabi palsu, apakah Anda juga mau bertobat? Loh, untungnya buat saya apa? Loh, Di Alkitab. kok Anda juga bilang mau percaya Alkitab? Di Untungnya Alkitab saya apa? Di Ya udah, Alkitab ya udah. mengakui Saya Rasul sholat Paulus dulu. itu adalah hamba Saya Tuhan. sholat Ya, dulu. bukan Ada nabi waktu. palsu. Jangan Oke, kabur, bagaimana jangan saya kabur. mempercayakan Saya nabi sholat palsu dulu. sedangkan Alkitab Saya berkata sholat Paulus dulu. adalah hamba Tuhan? Saya sholat dulu. Anda jangan kabur. Silakan Anda close cam sementara. Saya juga akan sholat ya. Saya juga akan close cam. Saya sholat 6:30. Anda kan sama-sama di Jawa nih waktu Indonesia Barat. 6:30 kita mulai. Betulkah si Paulus nabi asli? Jangan kemana-mana. Loh, saya malah Loh, menyampaikan kamu kalau Anda dibahas tidak percaya, apa? saya tidak mau berdebat. Kalau saya Loh, nggak menyampaikan mau Anda tidak berdebat. percaya. Katanya tadi berani. Sekarang kok katanya nggak Nah, mau berdebat. Oke, saya berani. Anda mau percaya nggak apa yang saya sampaikan? Loh, kok mau percaya atau tidak? Yang Nah, Anda kalau sampaikan tidak benar mau atau tidak? percaya, Sekarang saya tanya. Itu sama halnya saya capek-capek Tidak buang-buang usah waktu. kita diskusi. Kalau saya percaya ucapan Anda, justru saya percaya Nah. bahwa si Paulus nabi palsu dengan data-data yang akan saya sampaikan. Kalau Nah, saya mampu kalau membuktikan si saya Paulus nabi palsu, kalau saya mampu membuktikan si Paulus nabi palsu, apakah kamu mau bertobat? Cuma dong sama saya. Nggak Ya ada udahlah, nggak usah. Kamu udah mau nangis nggak usah ya. Mana Mau nangis yang kamu. saudara? Oke guys, kita akhiri dulu ya. Kita sholat maghrib dulu, nanti agak malam saya live lagi. Susah kita kalau orang udah ketakutan bahas ini nggak boleh, bahas itu nggak boleh. Harus percaya. Bagaimana kita percaya terhadap sesuatu yang bukan kebenaran gitu loh. Nah, kalau kamu memang berani, jangan nangis. Nanti malam ini maghrib Isya jam 9-an saya akan melakukan pelayanan lagi. Siapkan mental Anda ya. Benar nggak si Paulus itu adalah Rasul yang benar? Benar nggak si Paulus adalah Nabi asli? Jangan kemana-mana ya. Kalau Anda katanya tadi selesainya jam 10, saya tunggu. Gak berani aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Karena di waktu Indonesia Barat ini sudah sholat maghrib, bahkan sudah kelewatan sedikit. Gara-gara dia saya ladenin. Kita sholat maghrib terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you later. Lehitraot haferin fehaferot hayak karim. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.